Selamat pagi anak-anak kelas 1. Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan kalau ada yang sakit, Ibu harap cepat sembuh, lalu bisa mengikuti pembelajaran kembali ya. Nah, kali ini kita akan masuk di pembelajaran yang pertama, subtema 2 dari tema yang keempat. Pada pembelajaran ini kita akan belajar tentang membantu ibu. Sudah pernah kan membantu ibu? Ya, kita akan belajar dulu ya sebelum praktek. Nah, sebelum lanjut, kita akan berdoa dulu ya anak-anak ya. Anak-anak silahkan lipat tangan, tutup mata, siapkan hati karena kita mau berbicara dengan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur atas hari baru ini. Sekarang kami akan belajar. Berkati kami Tuhan, agar dapat belajar sungguh-sungguh, sehingga kami memahami pelajaran hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, setiap anggota keluarga mempunyai banyak kegiatan. Kegiatan berjalan lancar bila anggota keluarga rukun. Pada pembelajaran ini, kita akan belajar tentang sikap rukun dengan anggota keluarga. Namun sebelumnya, untuk menambah semangat, kita akan menyanyikan lagu dulu ya. Ada lagu Satu Nusa Satu Bangsa ciptaan Elmani. Setelah tadi kalian menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, kita akan lanjutkan pembelajaran ya. Silakan anak-anak buka tematik 1D-nya halaman 58. Kita akan menjawab pertanyaan.
Jika sudah dibuka bukunya, halaman 58, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, anak-anak. Kalau anak-anak sudah menemukan jawabannya, kalian bisa menulisnya di buku cetak menggunakan pensil. Pertanyaan yang pertama. Apa nama bangsa kita? Ya, apa jawabannya? Ya, Indonesia. Maka anak-anak tulis menggunakan pensil ya. Indonesia. Pertanyaan yang kedua. Apa bahasa yang kita gunakan di sekolah? Apa? Sudah jelas ya jawabannya. Bahasa Indonesia. Pertanyaan yang ketiga. Apa nama tanah air kita? Ya, jawabannya Indonesia. Betul, jangan lupa ditulis ya jawabannya. Pertanyaan keempat. Apa yang harus kita bela bersama? Ayo, apa tadi? Siapa yang ingat? Ya? Nusa bangsa dan bahasa. Bagus, pintar semuanya. Kalau sudah, anak-anak kita lanjutkan di bagian B, membaca cerita. Mari membaca cerita di bawah ini. Anak-anak tolong perhatikan ya. Membantu ibu. Melati sudah pulang dari sekolah. Melati mendapat tugas mewarnai gambar lambang negara. Melati mengerjakan tugas dari Bu Retno. Melati mewarnai gambar lambang negara. Ketika mewarnai bagian pita, Melati melihat tulisan. Tulisan berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Melati tidak mengerti arti tulisan itu. Melati mencari ibunya. Ibunya sedang memasak di dapur. Melati bertanya tentang arti tulisan itu. Kata ibunya, tulisan itu artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Ibunya memberi contoh. Ayah dan ibu berasal dari suku yang berbeda. Ayah berasal dari Bandung. Orang Bandung termasuk suku Sunda. Ibu berasal dari Yogyakarta. Orang Yogyakarta termasuk suku Jawa. Walaupun berbeda suku, ayah dan ibu sama-sama bangsa Indonesia. Melati mengerti setelah mendapat penjelasan ibunya. Teman sekelas Melati ada yang berasal dari Jakarta, Bandung, Flores, Medan, dan Yogyakarta. Melati dan teman-temannya berbeda suku, tetapi mereka selalu rukun. Melati kembali mengerjakan tugas mewarnai gambar sampai selesai. Setelah tugas selesai, Melati membantu ibu. Ia mengambil pisau untuk mengiris cabai. Lalu Melati menyapu lantai. Nah, anak-anak, itu tadi cerita membantu ibu. Kita akan lanjutkan pelajaran. Anak-anak bisa lihat
di halaman 59 bagian C. Kita akan menjawab pertanyaan. Sudah siap anak-anak? Kita akan menjawab pertanyaan nomor 1. Nanti jangan lupa jawabannya ditulis menggunakan pensil. Nomor 1. Apa judul cerita di atas? Apa ya tadi? Apa? Ya. Membantu ibu. Anak-anak bisa tulis ya. Membantu ibu. Kalau sudah, kita ke pertanyaan yang kedua. Kapan Melati mengerjakan tugas? Masih ingat? Kapan? Ya, setelah pulang sekolah. Bisa tulis. Nomor 3. Dari siapa Melati mendapat tugas? Siapa yang tahu? Ya, jawabannya Bu Retno. Nomor 4. Apa tugas Melati dari Bu Retno? Apa? Ya, mewarnai lambang negara. Lanjut, nomor 5. Apa bunyi tulisan yang dilihat Melati? Ya, jawabannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Silahkan anak-anak tulis dulu ya. Nomor 6. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Tadi di bacaan ada ya, arti Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Ya, meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu. 7. Di mana ibunya memasak? Dapur. 8. Apa yang dilakukan Melati setelah mengerjakan tugas? Apa? Membantu ibu. 9. Dengan apa Melati mengiris cabai? Jawabannya adalah pisau. Ya, jadi kalau memotong cabai, mengiris cabai menggunakan pisau. 10. Apa yang dilakukan Melati setelah selesai memasak? Ada yang tahu jawabannya? Dan jawabannya adalah menyapu lantai. Ayo anak-anak, jangan lupa jawabannya ditulis. Anak-anak, pada layar kalian terdapat gambar lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Dan sekarang kita sudah ketahui bahwa semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi anak-anak harus ingat ya dan memahami bahwa semboyan negara Indonesia adalah
Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki arti, yaitu meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan tugas anak-anak, silahkan dituliskan semboyan negara Indonesia pada buku cetak halaman 60 dan juga arti Bhinneka Tunggal Ika di halaman 61. Sekaligus bagian E, silakan anak-anak sebutkan perbuatan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Anak-anak bisa lihat contohnya seperti pada layar ya, kalau sudah kalian tuliskan. Kita lanjutkan di halaman 61 bagian F ya anak-anak. Kita akan membaca kata. Melati sering membantu ibunya mengiris cabai. Mari mengamati gambar dan membaca kata-kata dengan lafal yang tepat. Ibu akan ucapkan, lalu anak-anak mengikuti ya. Siap? Cabai, sungai, rantai, spray, petai, bingkai, kedelai, baterai, tupai, lantai, pisau, bangau, danau, kerbau, harimau, koboi. Kita lanjutkan melafalkan huruf-huruf di bawah ini dengan jelas. Ai, au, oi, ei. Ulangi ya. Ai, au, oi, ei. Lanjut, mari membaca kata-kata di bawah ini dengan tepat. Tirai, gulai, cabai, petai, kedai, selai, lantai, rantai, bonsai, keledai, kedelai, baterai. Lanjut. Silau, pisau, danau, parau, galau, kacau, hijau, surau, lampau, bakpao, harimau,
asoy, koboi, amboy, tomboy, konvoy, sepoi-sepoi. Lanjut, tupai, damai, capai, santai, bangkai, bingkai, sungai, tangkai, pulau, limau, kerbau, bangau, pantau, kemarau, mengigau, tembakau, arbei, survei, murbei. Baik, sudah pandai dalam membaca kata ya anak-anak. Untuk membacanya cukup. Sekarang anak-anak silahkan lanjutkan halaman 63. Bagian G, melengkapi kalimat. Mari melengkapi kalimat dengan kata yang tepat. Pilihlah kata-kata pada kotak. Jadi anak-anak silahkan melengkapi kalimat secara mandiri. Silahkan soalnya dibaca baik-baik. Lalu setelah itu carilah jawaban dari kotak yang berwarna hijau. Sebagai contoh soal nomor 1. Ibu sedang mencuci titik-titik. Kemudian cari jawabannya. Apakah ibu mencuci capai atau mencuci parau? Anak-anak cari ya. Baik anak-anak, sekarang kita telah mengetahui bahwa sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Contoh perbuatan yang sesuai dengan sila ketiga adalah bekerja sama dengan anggota keluarga, rukun dengan anggota keluarga. Dan kita sudah tahu juga bahwa semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Jangan lupa ya anak-anak untuk melakukan refleksi ya. Nanti anak-anak mewarnai gambar wajah di depan pernyataan yang sesuai dengan pengalamanmu. Sebagai contoh, apakah hari ini saya senang sudah memahami arti Bhinneka Tunggal Ika? Kalau senang, maka beri warna pada wajah. Lalu, apakah hari ini saya senang sudah semakin lancar membaca? Kalau senang, diwarnai juga ya wajahnya. Selanjutnya, apakah hari ini saya senang bisa menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Kalau kalian merasa senang, maka warnailah wajah yang ada di depan pernyataan.
Dan yang tidak kalah penting juga adalah kalian melakukan aksi. Coba kalian lakukan untuk rukun dengan seluruh anggota keluarga. Yang kedua, kamu harus rajin belajar membaca. Selain belajar membaca, kalian juga nanti harus membantu orang tua. Ya, yang terakhir jangan lupa menghafalkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kalau kalian bisa melakukan keempat kegiatan tadi, maka kalian menjadi anak hebat. Demikian pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya dari awal pelajaran hingga akhir. Ya, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya ya anak-anak. Jangan lupa untuk terus tersenyum dan membantu orang tua di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, sampai jumpa di video berikutnya.